Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas kelompok berupa sebuah program sederhana menggunakan bahasa pemrograman C dengan judul Program Pencatat Pembelian dan Pembayaran di Minimarket. Tugas ini dikerjakan secara berkelompok oleh saya sendiri, Novi Rahmatillah, dan dua rekan saya, Dira Pristi dan Reza Safira. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus pemateri pertama yang akan membuka presentasi dan memberikan gambaran singkat mengenai program yang kami buat. Secara singkat, program ini dirancang untuk membantu mencatat pembelian barang di minimarket, menghitung total harga, pajak, diskon, hingga proses pembayaran secara sederhana menggunakan bahasa C. Untuk penjelasan program C yang lebih detail, saya akan langsung menjelaskan dimulai dari penjelasan bahasa C yang pertama, yaitu include stdio.h. Baris ini memanggil library stdio.h. Library ini menyediakan fungsi standar untuk input dan output. Contohnya, printf untuk menampilkan teks dan scanf untuk menerima input. Selanjutnya, intermine. Baris ini mendefinisikan fungsi utama program. Setiap program C wajib memiliki fungsi main. Eksekusi program selalu dimulai dari fungsi ini. Di baris yang keenam, terdapat in jumlah item I. Baris ini mendeklarasikan dua variabel bertipe integer. Jumlah item digunakan untuk menyimpan jumlah barang yang dibeli. I digunakan sebagai variabel penghitung pada perulangan for. Pada baris ketujuh, terdapat float harga total sama dengan 0,0. Baris ini mendeklarasikan variabel bertipe float, harga menyimpan harga suatu item. Total menyimpan akumulasi seluruh harga item. Nilai awal total diatur 0 agar perhitungan dimulai dari 0. Di baris ke-8 terdapat float PPN sama dengan 0,10. Baris ini menyimpan nilai pajak PPN sebesar 10%. Nilai ini dipakai untuk menghitung pajak belanja. Sedangkan di baris ke-9 terdapat float diskon sama dengan 0,05. Baris ini menyimpan nilai diskon sebesar 5%. Diskon diterapkan jika total belanja memenuhi syarat. Terima kasih kepada Melpi sebagai moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi program selanjutnya. Fungsi yang saya jelaskan di sini ada input jumlah item. Baris ini printf masukkan jumlah item yang dibeli. Berarti baris ini menandakan akan menginputkan jumlah item yang dibeli. Baris ke-15 scanf, %d, dan jumlah item, yaitu dia akan membaca input dari jumlah yang dibeli. Fungsi selanjutnya yaitu validasi jumlah item. Baris ke-18 ini yaitu if jumlah item kurang dari 0, itu memastikan jumlah item itu lebih dari 0. Barisan ke-19 yaitu printf jumlah item tidak valid. Berarti baris ini menandakan bahwa pesan yang dimasukkan itu tidak valid. Dan fungsi selanjutnya yaitu ada input harga setiap item. Dan baris ke-24 ini yaitu perulangan for I sama dengan 1, I kurang sama dengan jumlah item. Yaitu bertanda bahwa perulangan ini memasukkan sesuai jumlah item yang dimasukkan. Setiap
perulangan digunakan untuk memasukkan harga satu item. Baris selanjutnya yaitu printf masukkan harga item, yaitu berarti kita memasukkan harga item. Dan barisan kedua 6 yaitu scanf, %f, dan harga. Berarti kita akan menerima input dari harga item tersebut. Terus barisan kedua 8 yaitu total tambah sama dengan harga. Baris ini yaitu untuk menambahkan total dan harga item ke total belanja. Sekian penjelasan dari saya, dan saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dira Pristi. Selanjutnya materi ketiga yang akan disampaikan oleh rekan saya Reza Safira. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang cek diskon. Di baris ketiga yaitu if total besar dari batas diskon. Pada baris ini mengecek apakah total belanja memenuhi syarat diskon, dan pengecekan akan dilakukan setelah seluruh harga dijumlahkan. Pada baris ketiga 4 yaitu printf diskon 5% diterapkan. Pada baris ini akan menampilkan informasi bahwa diskon berlaku. Di baris ketiga 5 total kurang sama dengan total dikali diskon. Pada baris ini akan mengurangi total belanja sebesar 5%. Nilai diskon dihitung dari total belanja. Kemudian hitung pajak PPN. Di baris ketiga 9, slot pajak sama dengan total dikali PPN. Baris ini menghitung pajak berdasarkan total setelah diskon. Hasil perhitungan akan disimpan ke variabel pajak. Selanjutnya, baris ke-40, total plus sama dengan pajak. Baris ini menambahkan pajak ke total belanja. Nilainya akan menjadi total akhir yang harus dibayar. Kemudian, hasil output. Di baris ke-43, printf, rincian pembayaran. Baris ini menampilkan judul bagian output pembayaran. Pada bagian ini berisi hasil perhitungan akhir. Kemudian, di baris 44, printf, PPN 10%, titik 2F, slice N, pajak. Di baris ini menampilkan nilai pajak dengan format %.2F yang menampilkan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, di baris ke-45, printf total bayar %.2F slice N total. Baris ini menampilkan total akhir pembayaran. Nilai dalam kode ini adalah jumlah yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian, di baris 47, return null. Baris ini menandakan program berjalan dengan normal. Selanjutnya, hasil output program mencatat pembelian minimarket. Kita masukkan jumlah item yang dibeli yaitu 3. Kita masukkan harga item ke-1 yaitu 50.000. Kita masukkan harga item kedua yaitu 30.000. Kita masukkan harga item ketiga 100.000. Kemudian akan ditampilkan rincian pembayaran. Yang pertama PPN 10% dengan hasil 180.000. Yang kedua total bayar dengan hasil 198.000. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, terima kasih kepada para rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi secara utuh. Selanjutnya sebagai penutup dari presentasi kami, program pencatat pembelian dan pembayaran di minimarket ini dibuat untuk melatih kami dalam memahami dasar-dasar program C, mulai dari input data, perhitungan total belanja, pajak, diskon, sampai proses pembayaran. Tentunya program ini masih sangat sederhana dan masih bisa dikembangkan lagi ke depannya. Tapi dari tugas ini, kami jadi lebih
paham bagaimana logika program bekerja dan bagaimana menerapkannya dalam kasus sederhana di kehidupan sehari-hari. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah menyimak video presentasi kami dari awal sampai akhir. Jika masih terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf dan sangat terbuka kepada kritik dan saran agar kami bisa belajar lebih baik lagi. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.